Nah, di variance itu kita nanti akan istilah kenal. Kalau aku gampangnya nanti ada istilah yang pertama ada aktual. Aktual itu kalau kita jualan ya, misalkan kita jualan atau kita beli barang, pasti rumusnya P dikali Q. Ya, aku Mm-mm. Q sih tergantung ya. Kalau Q itu biasanya untuk direct material. Kalau upah, kalau untuk tenaga kerja kan bukan kuantitas ya, tapi jam kerjanya kan. Ya, Betul. ya. Tapi kalau P harusnya sama, price. Jadi berapa kita bayar tenaga kerja, berapa kita beli bahan sesuai dengan harga saat itu real. Nah, nanti ada aktual. Yang kedua ada yang namanya static. Static budget ini aktual, ini static budget. Static budget itu yang maksudnya misalkan udah plan, misalkan mau 2000 mau bisnis nih atau di kantornya pengen bikin anggaran pasti biasanya pakai static budget. Nah, static budget ini dia pakai P dan Q-nya semuanya adalah yang budget sesuai mungkin sesuai forecast atau sesuai apa. Intinya by budget. Yang ketiga ada yang namanya flexible budget. Nah, flexible budget ini kalau nggak salah sih secara teori P-nya itu dia pakai P budget ya, pakai anggaran harga misalkan kalau kita beli material P-nya itu pakai harga yang kita anggarkan, Q-nya pakai Q aktual ya. Jadi biasanya flexible budget ini nanti untuk digunakan ya. Kan kalau analisis variance itu mungkin nggak tiap bulan ya, bisa aja misalnya kita lakukan analisis per 3 bulan. Nah, dari situ kita lihat nih Ki aktual yang sudah berjalan berapa. Karena kalau kita pakai budget, angka semuanya Ki-nya Ki budget semua, nanti kan akan terlalu kurang update. Nah, makanya Mm-mm. nanti ada istilah flexible budget. Nah, untuk variance ya, kalau aku sih gampangnya gini, aku sih biasanya bikin garis ya. Kalau eh, untuk variance, yang pertama itu misalkan di sini aktual, em, ini statik biasanya atau budgeting ya, kita bilang budgeting. Misalkan di sini P aktual Q. Ini kan P dikali Q kan sama dengan total biaya kan. Direct material misalkan di sini contoh. Nah, harganya itu misalkan harganya itu 10.000 rupiah. Kuantitinya 100. Berarti kalau kita kali berapa? Satu Jumlah juta biayanya. 1 juta ya. Iya. Oke. Nah, kalau budgeting kita mungkin nganggarannya em, ternyata kita nganggarin biayanya itu 12.000 dan harganya misalkan 80. Berarti kan total budgetingnya 96 ya. Iya. Oke. Nah, di tengah-tengah ini nanti P-nya itu adalah eh, P budget. Gampangnya gini, Q-nya itu Q aktual. Kalau ini kan semua budget semua ya. Ini budget semua, ini aktual semua. Ya, nanti case-nya mungkin bisa kita pakai semua ini di direct material, direct labor sama overhead variable untuk konsep ya, konsepnya. Karena nanti untuk yang lain-lain itu sedikit ada penyesuaian. Kayak fixed overhead itu sedikit ada perbedaan. Nah, tapi di sini kita pasti pakai P budget dan key aktual. Key aktualnya kita tinggal ngikutin ini aja. P budgetnya kita ngikutin ini. Jadinya berapa? 12.000 dikali 11 dikali 100 juta 200. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ada P budget, sorry, ini ada key aktual, ini ada key budget. Ini key budget ya, Mas ya? Iya. Berarti ini ada variance nggak? P-nya kan udah sama ya, Sama. nggak ada masalah karena sama-sama pakai budget. Tapi key-nya ada variance nggak? Ada. Ada. Budgetnya masnya anggaran 80, ternyata material yang digunakan 100. Berarti untung atau rugi secara biaya? Anggaran 80, biayanya 960. Tapi yang Oh, di rugi dong. rugi dong. Nah, rugi itu nanti istilahnya adalah unfavorable. Ruginya berapa? Kita cari aja selisihnya kan. Nah, Unfavorable. ya kalau untung nanti favorable. Oke. Nah, sekarang berarti ini adalah variance karena apa? Karena namanya efisiensi atau karena unit ya. Bahasa gampangnya itu karena perbedaan dari unit. Jadi kita harganya mungkin kita udah oke, tapi ternyata jumlah barang yang kita beli terlalu banyak misalkan. Apakah ada yang Mm-mm. hilang gitu? Apakah kita reworks kita mengerjakan ulang kan bisa jadi kan? Makanya pakai barang mungkin key-nya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, itu varians tipe 1. Nah, varians tipe 2 itu
kita lihat di sini, kita bandingkan nih antara yang tengah sama yang ini. Key-nya udah sama, key aktual ya. Yang beda apa? Yang P. P-nya, Price. price-nya. Berarti ini price varian namanya. Jadi varians karena perbedaan harga. Kan kita ngebeli barang itu kadang nggak ini ya, maksudnya beda-beda gitu ya. Maksudnya beda-beda, kita nganggarin oh kira-kira harganya 10.000. Ternyata kita mikirnya harganya 12.000. Ternyata realisasinya 10.000. Bagus sih. Karena kan kalau biaya kalau harganya turun untung dong. Nah, ke sini makanya namanya apa? Sebentar. Favorable atau kita ngebudgetin 12.000 tapi harga beli kita 10.000 Harga beli kita 10.000. Untung. untung, atau kita bilang favorable Favorable. berarti 200 ya. Iya. Oke, nah nanti di direct labor sama ya, konsepnya intinya di tengah-tengah ini ya. Gampangnya sih gini mas, kalau sih aktual, P-nya P aktual, key aktual. Di sini budgeting, P budget, key budget. Nah di sini pasti key-nya aktual. Ingat key aktualnya ada 2 dan P budgetnya ada 2, gitu aja. Nah ini nanti kepakai sampai dengan mungkin overhead, karena untuk fix itu nanti sedikit ada adjustment untuk formula. Tapi kalau masnya gambar ini, karena kan kalau di buku itu tuh pakai rumus mas. Rumusnya tuh kayak gini nih. Jadi yang cara-cara gini kalau di rumus itu efisiensi variansi itu adalah key aktual dikurang key budget dikali dengan P budget gitu. Ya kalau mau ngapal boleh gitu ya. Kalau saya sih gini aja pakai cara gini untuk kelihatan gitu. Tapi kalau mau versi ngapal gini bisa. Nih jadi rumus nih sama kok nanti hasilnya. Gitu. Nah kita coba di soal nomor 1. Oh ya satu lagi, kalau dari material itu kan ketika kita misalkan bikin tas ya mas ya. Tas itu katakanlah butuh mungkin kulit ya. Nah kadang kan kita suka ada yang namanya standar kuantitas, ada yang namanya standar biaya. Standar kuantitas itu yang kalau misalkan kita bikin satu tas kulit mungkin butuh misalkan 0,5 meter gitu ya kulit misalkan. Nah ini yang namanya standar kuantitas, tergantung nanti standar kuantitas itu bisa lebih dari 1, dan pasti ada nanti standar biayanya. 0,5 meter kulit ini berapa ya harganya, misalkan katakanlah 30.000 misalkan. Nah ini yang namanya standar biaya. Berarti nanti direct materialnya itu apa? Standar kuantitas dikali dengan standar biaya ya. Dikali dengan kita mau produksi berapa unit. Nah jangan lupa misalkan yang 12.000 unit itu total direct materialnya ya. Jadi hati-hati ya nanti di sini, nanti nggak langsung, kadang di soal nggak langsung tiba-tiba muncul direct material. Nah kalau kita lihat di soal itu nanti disajikan 2, aktual sama static budget ya. Di sini ada jumlahnya ada 2, jangan terkecoh ya, jumlah penjualan ini kan sales. Nah misalnya jumlah kita ngejual, quantity yang kita jual kan kadang tidak sama dengan quantity yang kita produksi ya. Nah di sini dia ngejual 16.000, dia ngeproduksi 15.000, kemungkinan ada stok atau persediaan. Nah sama di sini juga ada informasi harga, dan di sini dia bilang kalau kayaknya sih tenaga kerja dia pakai di soalnya apa ya, dia pakai informasi ini. Jadi bahan bakunya dia bikin apa ya namanya, berbagai jenis mainan ya, dia standar kuantitasnya untuk bikin mainan itu dia pakai 0,4 meter kubik apa ya, dia pakai apa sih bahan, pokoknya ada bahan lah untuk bikin mainan. Harga per meternya 12.000 ya. Ini standar, ini biaya aktual ya, biaya aktual. Nah terus di soal ini nanti ada informasi ya, ini informasi tambahan, nanti kita pelan-pelan untuk ngebahas sampai selesai. Nah cuman yang harus di notice tuh nanti kita akan pakai untuk biaya kan pasti kita pakai produksi ya, karena tadi variansi itu bukan cuma ada di material kan,
Saya bukan ada di biaya tapi ada di sales. Nah, ketika nanti kita cari sales variance, kita pakai yang jumlah yang kita jual. Kalau kita pakai cost variance yang kayak material, labor, overhead, kita pakai yang produksi variance, ya jumlah produksi. Nah, ini juga hati-hati. Di sini ada informasi Mas kemarin. Jumlah unit per batch itu 250. Jumlah unit per batch. Jadi satu batch itu 250 unit. Kalau ada Unit. 16.000, sorry ada 15.000 unit, berapa batch? Tinggal dibagi aja. Bagi aja, betul. Tinggal 15.000 bagi 250. Nah, karena di sini ada jumlah jam setupnya per batch. Ya, jadi hasil 15.000 dibagi 250 kan ketemu berapa batchnya. Nah, jumlah jam setup ini nanti digunakan kalau nggak salah untuk direct labor, variance direct labor. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal menghitung variance ya. Nah, di soal 1 itu ini udah aku kirim belum sih? Buat anggaran fleksibel. Ini nomor 1, nanti kita langsung kedua ke variance ya. Nomor 1 itu nanti kalau Oh, data nomor 2 ada aku kumpul mungkin bisa nomor 1. Nah, nomor 2 itu dicari material price. Nah, kalau ada kata-kata price tuh kita langsung logika. Oh, price varian berarti ini bedanya karena harga. Kalau karena harga tadi posisinya sebelah kiri apa kanan? Sebelah kiri. Kalau ini perbedaan karena volume, gitu aja gampangnya. quantity ya. Quantity, tapi namanya efisiensi variance. Nah, di sini di soal ini bisa di copy nih, aku copy aja soal biar bisa di nah oke. Jadi dia gini, kita bikin ya, ini aktualnya tadi direct materialnya berapa. Dia kan butuh 0,4. Bukan aktual sih. Oke. Aktualnya dia sudah langsung mention ya di sini 76 Iya. ya, jadi P dikali Q-nya tuh kita nggak tahu berapa, tapi dia nanti mention 76.500. Kita pakai aja informasi yang ada. Oke. Nah, terus di sini ada informasi nih. Material efisiensi variance-nya 2350. Jadi ini kan ada titik. Ini tadi titik ya. Ini kan P dikali Q juga, ini P kali Q kan sebenarnya sama. Nah, ini sama ini tuh kan tadi efisiensi variance ya Mas ya? Atau variance karena volume kan? Material karena ya. Ya, karena beda volume kan. Kalau ini karena beda Price. price. Ya, price variance. Nah, kadang di soal itu dia sudah diketahui variance-nya 2.350 dan unfavorable. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa hitung price budget ya. Price P di sini kan pakai apa tadi? Pakai P budget kan. Q-nya pakai yang aktual. Benar nggak? Nah, P budgetnya itu kita lihat nih standar. Bikin bahan mainan itu butuh 0,4 per unit per meter kubik. Harganya berapa? 12.000. Nah, kuantitinya aktualnya berapa? 15.000. Berarti kita tinggal kali kan 0,4 kali 12.000 per 12.000 rupiah dikali dengan 15.000. Kamu nanti nilai ini sampai sini bingung nggak? Sebentar. Pertama kan kita cari P budgetnya dulu. P budgetnya, price-nya. P budget untuk yang direct material itu ya, bahan baku kayu. Ya, bahan baku kayu itu kan 0,4 meter per unit. Harga per meternya itu 12.000. Berarti kan 0,4 dikali 12.000 kan? 4.800. Itu untuk price-nya. Untuk ya per unit. Nah, kuantitinya kan di sini tadi pakai quantity aktual atau quantity budget? Atau di tengah itu? Aktual. Berarti pakai yang 15.000. Ya, kita tinggal kali aja lah, 4.800 dikali 15.000 berapa? Bentar. Udah bawa kalkulator. 7,200.000. 7.200.000 benar. Bentar. Sorry, itu 15.000 ya? 15.000. 72 juta, sorry. 72 juta bulat. Oke. Nah, ini sebenarnya gimana ya Mas ya? Kayak ini kan kayak A dikurang B sama dengan C. Matematika aja. Nah, sekarang ini posisi ya, posisi dia masalahnya dia dibalik posisi dia kan sekarang unfavorable ya.
Iya. Unfavorable itu terjadi ketika budget ini ketika yang tengah itu lebih dari budget kan, Heeh. otomatis kayaknya harusnya sih yang B itu harus kurang dari 72, ngerti nggak nilainya total ininya nanti, karena kan 72 kalau misalkan di sini kita kasih budgetnya 71 juta dan di sini 72 pas kan unfavorable simbolnya. Iya. Ya sekarang kita berarti tinggal 72 dikurang 2350 berapa? 69. 69 berapa? Sebentar. 72. Jadi ini given ya, given. Kita tinggal ini nyari 69 650. 69650. 50. Ya, 69 650. Nah, pas kan? Logikanya, oh budgetnya 690 juta. Ternyata key aktualnya itu 72 juta. Berarti dia unfavorable. Unfavorable-nya berapa? Tinggal selisih kan? Selisih Iya. antara ini sama dengan 2350-an. Oke, ini sih nggak masalah. Nanti takutnya ditanya kayak gitu. Ditanya berapa kan nilai budgetingnya gitu, dari material budgetingnya. Oke, karena yang ditanya itu sekarang price variance. Kalau price variance itu jadinya berapa? Oh, budget. Oh, kalau ini kan pakainya P budget. Aktualnya udah sama ya. Jadi aktual ini itu kan sudah sama. Ini aku kasih ciri deh. Kalau ini eh, kalau ini yang sama. Nah, jadi kayak gini set gitu ini yang sama. Nah, berarti aktualnya udah sama. Harganya yang beda ini ya. Namanya juga price. Berarti variasinya berapa? Tadi kita udah hitung Yang dicari kan material. price variance. Berarti yang ini. Berapa variasinya? Ini cuma untuk ini aja kalau ditanyakan. Oh, berarti kan 4,5 nggak sih? 4,5. Pas setengah ya. Favorable atau un? Ingat yang kiri itu selalu price, yang kanan itu volume. Ini aku agak bingung nih. Gimana? Bentukan unfavorable sama favorable-nya antara kiri sama kanan. Kan yang jadi acuan kan yang tengah nih ya. Ya, yang tengah. Unfavorable kan Yang lihat ini aja mas, budgetnya aja, budget versus aktual. Kalau budget 50 aktual 100 dalam konteks biaya berarti un gitu. Kalau budgetnya 50, Ulangi mas. kalau budget 50 ternyata realisasi kita 100, untuk konteks biaya kan kemahalan ya, masnya punya anggaran 50.000 tapi jajan di luar 100.000, udah over budget kan, namanya unfavorable. Ya kalau Yang ini kembali untuk yang sebelah kanan. yang nah ini kan unfavorable. Oh, enggak, ini konteks unfavorable secara umum. Nah, kalau yang sebelah kanan itu konteksnya adalah ini kan namanya efisiensi variance ya, efisiensi atau volume variance ya, sama aja sih. Maksudnya perbedaan karena volume, karena jumlah yang dijual. Ya, maksudnya nargetin sorry, bukan jumlah yang dijual, jumlah yang dibeli. Maksudnya nargetin pengen beli 13.000 aktual aja, misalkan sini 13.000. Sini misalkan 13.000. Aktualnya 15.000. Kira-kira favorable atau un? Ini kan hubungannya sama ya, sama-sama aktual kan? Kalau Iya. Sama-sama aktual. Kalau gimana? Di budgetnya 13.000 tapi aktualnya 15.000. Ini konsep beli atau jual nih? Untuk yang beli, ini kan material, beli. biaya. Kalau material sebentar, kalau material harus dibeli. Kita budgetnya 13.000, ternyata realisasinya lebih. Berarti kan unfavorable. Ya gitu. Itu berarti Oh, unfavorable oke. terkait dengan volume. Kalau yang kiri itu unfavorable terkait dengan apa? Harga. Ya, harganya. Ya, kalau harga itu kan sebenarnya given ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan sebenarnya. Kalau yang kanan itu kan mungkin karena prestasi dari si orang internal manajemennya gitu aja ingetnya. Kalau yang kiri itu kan harga, ya harganya tiba-tiba harga naik kayak plastik misalkan ya, berarti nanti harganya akan berubah gitu, akan berubah. Berarti dia price variance. Ya kita misalkan nganggarin 4.800, ternyata aktualnya itu bagi aja ini bentar ya. Ini kan aktualnya 15.000. Coba Mas baginya berapa? 76 bagi 15. Tenanya berapa? Dibagi 15.000. 5.100. Oke, nah coba P aktual. Masnya nganggarin harganya tuh, harga kayunya
4.800. Ternyata Mm-mm. aktualnya 5.100. Favorable atau Unfavorable. unfavorable? Iya. Udah. Terus yang ditanyakan apa? Berarti yang untuk yang ditanyain 2A itu yang mana ya? Material price variance itu Variance. yang mana? Yang ini Oh. kan karena price, perbedaan karena variance karena price. Berarti yang jawabannya 4,5 juta nih ya? Ya, 4,5 juta. Oh. Oke. Nah, unfavorable. Oke, sekarang yang direct labor. Copy lagi deh dua. Oke, nah aku bikin agak bagus lah tulisannya. Enak logikanya pakai dari situ ya. Ya, aku walaupun dia direct labor aku tetap pakai P sama Q ya biar gampang aja sebenarnya. Ya sebenarnya bukan Q sih, quantity kan itu untuk material, material aja. Kalau labor itu kan pakai jam upah kan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. P aktual, Q aktual. Ini pasti Q aktual, P budget, P budget, Q budget. Gampangnya budget aktual, tengah-tengahnya ya campur mix gitu. Oke. Nah sekarang labor rate itu sama dengan price nggak sih? Sama. Nah karena kan berarti dia akan kita ngitung di sini ya. Mm-mm. Oke. Nah karena di sini udah diketahui nih di sini mas di soalnya ini kan namanya efisiensi variance atau volume ya atau jam kerjanya kebanyakan di sini nih. Pokoknya kiri itu yang kanan itu terkait volume. Nah sini dia sudah di-mention di soal 3.300.000. Nilainya favorable. Udah ini ya kita abaikan. Karena kan kita diminta yang hitung labor rate ya. Labor rate sekarang Oke. kata dia tenaga kerja langsung itu P budgetnya gimana ngitungnya P budgetnya? Kalau Budget kalau itu aktualnya kan kita udah ketemu nih 109.800 ya. Given Ya. soal kan. Aktual kan nih. Oke, sekarang ini tinggal ini aja kita hitung ini. P budgetnya kata dia butuh berapa sih? 0,5 0,5 dikali kali dengan 15.000. 15.000 per jam dikali dengan quantity aktual berapa? 15. 15.000. Jadi berapa? Bentar. 7,5 kali 15.000. 500.000. 112 juta ya. Ya, 500.000. Nah, sekarang ini favorable atau un. Jadi labor rate-nya favorable atau un. Sebentar. Yang awalnya Coba. price-nya gede Kalau masnya bingung, key aktualnya itu sama kan? Yang membedakan kan P-nya. Berarti ya. semakin rendah kan favorable harusnya. Ya, betul. Intinya itu kan kalau labor rate, ingat aja, ini tuh pasti labor rate-nya karena harga upahnya mungkin kebijakan UMR-nya naik misalkan. Atau di sini ternyata bagus ya, UMR Turun. ada turun ya, walaupun pekerja nggak senang ya, tapi mungkin ada efisiensi harga. Ya, tapi Iya. ya 112 ke 109 berarti dia favorable. Favorable-nya berapa? Jadi Bentar, selisihnya berapa? hitung dulu. Dikurangi 109.800. 2,7 juta. 2.700.000. 100. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira mas? Aku sih gambarnya gini, tapi ini kayaknya hanya bisa untuk sampai variable overhead nih, sampai C mungkin ya, atau sampai D. Nanti aku lihat. Bentar. Ush. Tapi yang lain kayak sama deh, cuman kayak sedikit modifikasi aja sebenarnya. Yang di kiri itu tetap aktual. Suaraku jelas nggak? Jelas ya? Jelas banget. Oke. Nah, benar nggak ya jawabannya? Aku lupa. Oke, sama ya, favorable. Nah, untuk overhead itu overhead itu satuannya apa ya, Mas? Di sini di soal itu. Aku copy lagi deh. Kita harus nyimak overhead itu dia bilangnya apa di sini.
Setup. Setup. Oke. Setup itu Step by step. per jam ya. Nah, di soal bilang satu batch isinya berapa tadi? 250. 250 unit. Berarti dia ada berapa Unit. batch? Sebentar, dibagi dulu. 250. 60 batch. 60 batch. Batch. Oke. Nah, dan satu batch itu 5 jam di sini. Jumlah jam saat. Jadi satu batch 5 jam. Jam. Berarti kalau 60 batch 300 jam. Ya. Ya, udah selesai. Kita overheadnya ya udah kita tinggal bikin garis ya. Nah, variable overheadnya P-nya kan given semua ya, enak ya ini. P. Aku mungkin gak usah tulis lagi, masnya Mas ngerti lah ya kalau ini aktual, ini budget Ya, gitu ya. ya. Biar cepat P key Peki aja. ya, Nah, P key. Oke. Nah, di sini pakai logika. kita lihat nih. Variable overheadnya udah enak nih. Price-nya sudah diketahui. Price aktualnya 40.000 ya. Terus price budgetnya 38.000. Ini 38.000 ya. Ya. 38.000. Oke. Sekarang key aktualnya yang perlu kita telusuri, key aktual sama key budget. Tadi kan kalau overhead itu, ini kan kita overhead. Overhead itu timbul karena apa? Karena tadi karena ada pakai satuannya apa? Satuannya adalah Setup. jam. Set. Sekarang aktualnya berapa jam dia jadi? Tadi yang udah kita hitung 300 jam. 300 jam. Oke, berarti kalau ini 300, ini 300. Nah, key-nya berapa? Yang budget berapa? Tinggal lihat aja angka Ngitung lagi nggak sih? ini aja kan. Iya, ngitung lagi nggak sih ya? Yang itu ya? Duh. Bentar. B67 C7 B67. Oke, nah lanjut. Nah, overhead sedikit berbeda. Overhead ya, kalau direct material kan semuanya sorry tadi ngitungnya gimana Mas jadinya key-nya? Key yang budget ya. Yang 250 itu Nah, dibagi khusus 25. ini khusus untuk overhead dan nanti untuk fix overhead dia key-nya tidak pakai 11.250. Dia pakai 15.000. Jadi nanti 15.000 di sini ya, 15.000 dibagi dengan standarnya berapa? 225 ya. Iya. 225 nanti dikali dengan 5,25. Gitu aja, hati-hati ya di sini. Karena jadi ketentuan Itu emang pengecualian atau gimana itu? iya, pengecualian untuk overheadnya. Karena overheadnya pakai jam aktual ngelihatnya sebenarnya. Karena setiap Khusus overhead. dan kalau overhead itu kalau kita belajar back to agak panjang sih penjelasannya. Kalau ke belakang itu overhead itu ya dia pasti nanti pakai overhead applied yang dibebankan. Apply itu nanti kayak apa ya contohnya? Kayak listrik itu kan orang tuh ngitung biaya kan, listrik itu bingung ya berapa tagihannya, kan baru ketahuan kalau sudah ada tagihan. Nah, makanya nanti orang tuh pakai overhead anggaran dulu, listriknya tuh pakai budgeting dulu, nanti di akhir bulan dia baru pakai realisasi dari pemakaian listrik gitu. Makanya ketika orang hitung overhead biasanya orang pakai applied ya. Applied itu nanti pakai konsepnya adalah key aktual, khusus key-nya aja, sisanya tarifnya atau standarnya atau apa dia pakai budgeting gitu. Khusus key-nya aja. Itu khusus overhead, nanti berlaku di overhead yang fix kok. Makanya ini agak sedikit berbeda aja, tapi itu aja sih berbeda. Nanti kita tinggal hitung aja 15.000 bagi 225 dikali 5,25 berapa ya? 350. 350. Udah bisa Mas ngitung variance. Yang ditanya apa sekarang? Variance karena efisien. Kalau ada efisien berarti karena volume ya. Sama aja kita efisien sama dengan volume. Berarti di sini letak favorable-nya berapa? 50. 50 kali berapa? 38.000. Dicari apa sih? Nilai tentukan nilai. Oh, nilainya, sorry. Nggak apa-apa Iya. sih, kalau mau cepat kita aja 350 kurang 300. Ini kan udah sama nih. P-nya kali P gitu ya. Jadi selisih dikali yang nilai yang sama.
Kalau nggak mau 1.900.000. kalau nggak mau kali satu-satu, misalnya masnya nggak cukup waktu, yang gini aja selisih dikali ini kan udah sama, ya udah kali kali P gitu. Nah ini juga sama, ini namanya kalau di direct material tuh tadi apa ya namanya tuh, price ya. Kalau di Price sini namanya variance. spendingnya hanya istilah aja sih sebenarnya. Oke, spending price kalau di direct labor namanya rate ya. Iya, Nah berarti ini berapa variansnya? sebentar. Ini aja 38 kurang 40 dikali 300. 60.000. 60.000 ya. 2000 dikali 300. 100.000 kali. 600.000, 600.000. 100 ribunya favorable atau un? Sebentar, mikir dulu. Anggaran berapa ini? Unfavorable. Favorable. Oke, berarti udah kejawab nih nomor C sama D ya. Ya, Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? lanjut. Oke. Ada yang bingung nggak kira-kira? Cuma yang perlu adjustment aja, perlu hati-hati yang Ya, hati-hati aja. overhead itu. Oh, sebenarnya nanti ketika Mas belajar, nggak tahu udah belajar belum yang bikin laporan ini COGS di situ. Itu sama kok, pakainya aktual semua, khusus overhead. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang untuk fix overhead. Di Oke. Fix overhead agak beda juga ya. Jadi fix overhead itu kan sebenarnya sifatnya fix ya. Kalau makanya di overhead aku kopas dulu. Di overhead itu dia nggak ada yang sebenarnya untuk yang fix ya, nggak ada pay dikali Q. Karena kan kalau sebenarnya, tapi nanti ada kok. Karena kalau fix overhead itu ya udah mau berapapun kuantitasnya. Yang kalau misalkan kita sewa gedung kan nggak ngaruh, mau kita jualan berapa kita tetap bayar sewa gedungnya per bulannya sama. Nah itu. Nah sekarang ada fixed set overhead cost. Nah fixed set overhead cost ini dia biaya overhead costnya itu budgetingnya berapa? 9 juta ya di soal di sini. Nah aktualnya 12 juta. Kira-kira secara biaya yang kita keluarkan bagus nggak? Jelek. Berarti dia favorable atau un? Nah un Itu favorable. 12 juta bulat kan ya? Oh iya sorry. Jadi favorable-nya berapa? Wah, harus dihitung dulu benar. 12 juta. 2 juta 25.000. 2 juta 25.000 unfavorable. Nah itu ini nomor satu ini favorable karena ini nggak perlu kita hitung rumit-rumit, langsung aja fix overheadnya berapa totalnya. Karena ini namanya fix itu pasti nggak ada pay dikali Q. Ini namanya spending overhead, spending fix overhead variance. Ya, jadi ini memang tidak pakai garis lagi ya. Kayak nggak tahu mau ngapalin bebas atau mau ingat boleh. Nah yang kedua yang ditanyakan itu apa ya namanya? Yang F. Yang F itu iya benar banyak ya. Nah, yang F itu production volume variance. Nah, sebenarnya apa ya? Walaupun fixed cost itu sifatnya tetap, kadang kan kalau lihat di penjelasan di buku ya, Mas tuh misalkan nyewa gedung ya. Kalau gedung itu yang Mas anggarkan, pengen deh gedung ini sewa gedung bisa dipakai 100 orang, ternyata Masnya bisa pakai gedung itu untuk 120 orang, berarti bagus atau tidak kira-kira? Bagus, karena kan ternyata bayarnya sama tapi penggunaannya bisa lebih. Nah itu yang namanya production volume variance. Nah ini masih masuk kategori fixed overhead sebenarnya. Tipe dari fixed overhead variance yang pertama itu yang langsung kayak gini namanya spending, yang kedua nanti namanya production, cuma nama aja ya, volume variance. Nah ini dia walaupun dia fix tapi dia ngelihat quantity yang kayak tadi aku bilang, Masnya punya gedung yang bisa diisi 100, ternyata realisasinya bisa diisi 120, lebih bagus kan. Jadi kan mungkin nggak perlu nambah sewa gedung lagi kan gitu. Betul, atau nggak perlu memperluas gedung lagi karena masih cukup. Nah makanya di sini tadi aku juga nggak benar-benar hafal rumusnya. Oke. Nah, kalau production variance ini
dia rumusnya adalah budget fixed overhead dikurang dengan applied fixed overhead. Oke, budget fixed overheadnya berapa tadi? 9975 ya. Gak effort ngapal sedikit lah yang bagian 2 ini. Terus nah, karena overheadnya ini dia overhead setup, dia masih di sini ada keterangan di fixed overhead setup, dia pakai setup, masih pakai setup. Nah, apply tadi rumusnya apa? Bla 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 dikali quantity aktual kan sebenarnya. Intinya ada quantity aktual di sini. Bentar. Fixed overhead rate standard hours. Oke. Nah, applied overhead itu intinya fixed overhead rate dikali dengan standard hours. Bingung ya standard. Oke lah. Nah, standard hours itu yang tadi kita hitung, Mas. Yang standard hours itu dia satu batch tadi berapa ya tadi? Di atas tadi. Ini yang di atas tadi. Pokoknya nanti Iya. 15.000 dibagi dengan 225 dikali dengan 5,25. Ini standar jam sebenarnya. Standar hours ya. Standar jam setup. Nah, FOH rate itu pakai yang langsung ini 38.000. Udah sih sebenarnya. Ya cuman itu perlu diulang aja sih. Udah tinggal dihitung nanti ketemu variansnya. Berapa ini? 38 dikali 350 ya berarti. 38.000 dikali 350. 13.300.000. 12.300. Nah, ini yang tadi aku bilang Mas, kita nganggarinnya 9 juta. 9 juta. Cuman ini konsepnya produksi ya. Artinya kalau produksi itu yang tadi, yang kalau dia seharusnya kita pakai, kalau kita pakai apa namanya? Iya. Untuk 100 orang ini bisa pakai 120 gitu. Berarti itu favorable dong. Favorable Production. di sini. Ya, Production yang perlu dihafal itu ini aja Mas, fixed overhead sama nanti ketika menghitung market share sama market size, itu aja sih yang perlu dihafal. Ya, kalau di yang lain tuh bisa masuk logika sebenarnya, logika aja atau pakai garis. Ya Mas buat catatan kecil-kecilan lah. Sampai sini bingung nggak kira? Memang harus mau gimana lagi sih? Ini nggak bisa benar-benar full logika ya. Memang harus ada yang kita ingat-ingat gitu. Betul. Lanjut Mas. Lanjut ya. Nah, sales volume variance itu tadi di soal itu kan kita ada ngejual aktualnya 16.000 sama budgetnya 15.000. Ya pakai angka ini gitu. Dan harganya beda-beda kan. Nih. Kalau ini sih harusnya konsepnya sama ya. Sama yang tadi, cuman konteksnya ini adalah sales, jadi dia akan berkebalikan ya. Ya misalkan Masnya sekarang ngejual, kita pakai P, ini sama ya, P Q, tapi pakai angka yang ini. Nah, pakai angka ini. Ini kan untuk menghitung sales price kan, nanti namanya sales price sama sales volume. Dari namanya udah ketahuan ya bedanya varian itu karena apa. Udah bisa dilogika kan? Iya. Ini ya oke. Nah ini sama, tapi kuantitinya, budgetnya, kuantitinya 15.000 ya. Iya. Budgetnya dia 19.500. Betul. Ini budgetnya 19.500,
quantity aktualnya 16.000. 16.000. Ini quantity aktual 16.000. Price Betul. aktualnya 19.200. 19.200. Udah tinggal hitung variansnya. Ini pasti karena price, ini karena volume. Udah. Ya, Udah kejawab dong soal ini. ya. Berapa? Yang ses volume sudah. Ses volume 1000 dikali Langsung selisih aja sih kalau 19.500.000. Hah? Yang volumenya 19.500.000. Variance atau favorable atau un. Ingat ya, hati-hati ya, ini bukan biaya. Ini dijual. Kalau maksudnya ngejual itu gimana? Volumenya lebih kecil atau lebih besar? Untung favorable. Favorable ya. Nah, Ya, kalau yang ini yang itu sebentar. harganya Mas ngejual harganya turun. Gimana kalau ngejual harganya turun? Rugi. Unfavorable. Berarti berapa ruginya? Sebentar. Pak. Dikali Berapa? 4.800.000. 1.800.000 kan. Selesai An. untuk yang dua soal yang ini nih. Hmm. Bisa. Nah, untuk ngitung soalnya. Nah, ini sales volume sama sales price. Jadi memang sedikit effort lah ya untuk yang overheadnya aja yang perlu dihafalkan, fixnya sama nanti market share sama market size. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke market share sama market price? Belum, lanjut. Lanjut, oke. Nah, Lanjut. mau nggak mau market share sama market price ini ya kita pasar rumus aja deh. Aku juga nggak hafal. Panjang bener rumusnya. Iya. Nah, oke kita ambil soal. Varian. Oke. Market size variance. Market size variance, gini penjelasannya. Market size variance itu kan misalkan apa namanya? Oke, ini misalkan ada orang jual mie misalkan atau jual apa ya yang sejenis ya, susu deh ya, susu kan sekarang banyak tipe. Nah, susu itu kan ada beberapa perusahaan nih, banyak. Nah, misalkan awalnya itu ada 7 perusahaan, terus kemudian nambah nih ada 10 perusahaan, misalnya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini secara size atau secara industri ini akan lebih besar gitu ya. Nah, tinggal nanti lihat secara industri, maksudnya secara penjualan industri ya, penjualannya ya. Secara penjualan di pasar, penjualannya secara industri, industri itu menjual misalkan ini dengan 7 orang atau 7 perusahaan misalkan ngejual 1.200.000 unit. Nah, kemudian ternyata bukan ngejual sih. Ini kayak nganggarin sih, sorry. Misalkan nganggarin 1.200.000 unit ya. Nah, ternyata aktual di pasarnya tuh udah banyak orang yang jualan. Sehingga pasarnya kan lebih besar ya. Kalau semakin banyak orang yang jualan, berarti ternyata orang yang jualannya itu jadinya 1.800.000 unit. Nah, padahal kita mikirnya enggak kok, kita nganggarin 1.200.000 unit. Nah, ini juga ada nanti efek variansnya. Ya, konsepnya ini dulu kita tahu bahwa ini variansnya itu karena industrinya yang semakin besar dibandingkan yang kita yang anggarkan ya. Kita kan mungkin perkiraan anggaran orang yang jual susu itu cuma 1.200.000, kok sekarang jadi 1.800.000. Oh, berarti aktualnya ini ada variansnya. Nah, itu yang kedua adalah sisi market share itu adalah porsi kita dibanding porsi sales. Misalkan tadi aktualnya kan 1,8, ternyata industrinya itu rata-rata industri ngejual 1,8. Nah, dari 1,8 itu kita awalnya misalkan kayaknya kita bisa merebut pangsa pasar 10% deh. Ini kan baru target atau budgeting. Ternyata realisasinya kita cuma bisa mengambil pasar cuma 8%. Berarti ini ada variance. Nah, atau kebalikannya pasar yang kita ambil ternyata lebih tinggi ya. Nah, ini konsepnya bedanya market share sama market size ya.
Kalau size itu kalau ibarat rumahnya digedein. Nah, kalau market share ibaratnya siapa yang kita kuat nggak nguasain rumah itu, gitu ya. Seberapa kuat kita nguasain, atau kalau di perusahaan mungkin kalau market size ini mungkin seberapa besar ukuran perusahaan, aset perusahaan, atau nilai perusahaan. Kalau market share ini sebagian besar saham yang kita punya misalkan. Ini contoh aja, contoh analoginya. Nah, ini memang ya harus ya mau nggak mau sih yang mirip kayak fixed overhead, sedikit menghafal. Dengan nanti untuk market size itu ada aktual industri sales, itu ada di soal given berapa aktual ya di sini. 1,6. 1,6 ya aktual. Oh, 1,9. 1,9. Oke. 1,9 actualnya. Terus budgetnya 1,6 Oke. dikali budget market share. Budget market share percentage, budget Mana? market share. Oke. Sekarang budget market share ya. Iya. Kita ngebudgetinnya berapa? Penjualan kita 15.000. Industri budgetnya ya, kita kan budget ya. Industri jualannya berapa? 1.600.000. Berarti nggak mas budget market share mas? Kita terhadap industri, tapi budget. Oh, ya. Kita jualannya 15.000, industrinya ternyata mereka rata-rata orang rata-rata 1.600.000. Berarti porsi kita dikit seluruhnya ya. itu 1,6 gitu ya. Berapa sih ini? Berapa persen? 0, berapa sih? Sebentar, 15.000 dibagi 15.000 dibagi 16, 1.600.000. 100. Ya 15 dibagi 1.600, 0, berapa persen gitu? 0,009, kecil banget. Iya, kira 0,009. Awalnya 2 kali. Kalau dalam persen berapa jadinya? Kali 100%. Berapa? 0, berapa persen? 0,9. 0,9% ya, kira lebih ya. Iya. Oke, sekarang 1, 2, 3 komponen yang keempat apa? Budget Average unit. kontribusi margin. Kontribusi marginnya berapa di soal yang budget? Sebentar. Yang budget variable cost-nya. Di soal ada loh, jelas kelihatan. Oh, 62.600. Oke, 62.600. Unitnya berapa? Yang budget Kan rata-rata per unit, average unit. Dia jual berapa 15.000. unit? 15.000. Berarti berapa? sebentar. Dibagi 15.000. 4173. 173 atau 4173. 4.000 ya? Iya, 4.000. Oke. Nah, kalau udah ini bisa dihitung nggak berapa ininya? Bisa. Bisa ya. Kalau ngeliat variable samaannya, lihat aja kan. Oh, budgetnya 1.6. Ternyata industrinya 1,9. Kalau sales ini kan Untung. untung ya. Untung atau? Iya. Ya betul, market size-nya untung. Malah lebih besar ya jadinya. Iya. Oke, sekarang kalau market share sama ya. Market share, ini kan market size. Duh. Ini market share. Market share itu apa aja yang diketahui? Actual market. Percentage, aktual, market share, percentage, budget, market share. Percentage budget market share udah dihitung belum? Udah ya? Sudah. 0,9%. Sekarang yang aktualnya berapa? Tinggal Sebentar. 16.000 dibagi berapa? 16.000 bagi 1,9. Oke. Berapa persen? 16.000 dibagi 1,9 unit. 0,8%. 0,8%. Oke. Persen. Udah ada ketahui 2. Sekarang aktual industri sales 16.000. ini 16.000. Industri Bu. Oh, industri. Sebentar. 1 juta berapa? 900. 900. Oke. Terus sama budget average kontribusi margin ini udah diketahui 4173. Nah, ini sama budget 0,9 ya. Terus aktualnya 0,8, dia pasti unfavorable ya. Karena kan porsi market share kita turun. Itu aja sih Mas. Selesai variance.
Bingung kira-kira. Emang harus ngapalin rumus. Ya nggak semua sih, tapi ada beberapa yang dihafal aja sih gitu. Iya sih. Yang ini sama yang overhead sih sebenarnya nggak tahu ya. Yang ini sih kayak tadi aja sih. Ya rumusnya memang harus dihafal itu. Ya ini udah aku bikin di sini. Gitu. Paling itu aja sih mas. Halo guys, bagi kamu yang sedang persiapan ujian CA, bisa akses materi persiapannya di www.kja-r01.com. Nanti kamu bisa akses ke menu Accounting Certification, nanti ada CA Exam Preparation. Nah, tinggal masukin kode akses untuk dapatkan materi. Nah, cara dapat kode aksesnya nanti tinggal pilih beranda, kemudian scroll ke bawah, nanti ada pembelian untuk produknya, tinggal klik beli. Nah, tinggal lanjutkan ke pembelian. Nanti kode aksesnya akan dikirim melalui email. Nanti setelah dapat kode akses, bisa langsung masuk ke menu CA Exam Preparation, terus masukkan kode aksesnya, misalkan 123456. Nah, nanti ada silabus untuk ujian CA, terus ada materi handoutnya, kemudian ada video. Nanti bisa teman-teman lihat playlistnya per bab dan sebagainya, termasuk pembahasan soal, dan terakhir adalah latihan-latihan soal. Nanti bisa cek ada simulasinya dalam bentuk file HTML. Oke, sekian untuk video kali ini, terima kasih.